Kita berdoa, kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga, di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Pemirsa Saroha, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari kitab Amsal pasal 12 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Orang yang dusta bibirnya akan kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Sekali lagi, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Pemirsa Saroha, maknailah hidup ini dengan berbuat yang baik terus-menerus. Jika ada orang yang berkata kepada sesamanya, kata-katanya tidak bisa dipegang, atau kata-katanya tidak menyejukkan hati, hal ini berarti bahwa orang yang dibicarakan perkataannya tidak bisa dipercaya, dan orang seperti ini sangat susah dekat dengannya, atau orang lain sangat sungkan bersahabat dengannya. Karena perkataannya dapat memecah belah persekutuan serta menimbulkan pertikaian. Orang ini yang sering disebut yang suka memutarbalikkan fakta. Pemirsa Saroha, jika sesama manusia sangat sulit berinteraksi dengan orang yang selalu berkata dusta, apalagi dengan Allah sendiri. Karena bagi Allah, Dia sangat membenci, Dia sangat tidak suka orang yang berkata dusta, orang yang selalu bermanis di bibir. Dalam nas ini, hari ini kita menerangkan, kita mengetahui bagaimana sikap Allah kepada orang-orang yang berkata dusta. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Yang dapat kita mengerti dusta, bibirnya adalah pembohong, yang akhir-akhir ini kita kenal dengan penyebaran hoax. Hal inilah yang menjadi kekejian bagi Tuhan, karena ucapannya dapat menimbulkan perselisihan dan pertentangan antara satu dengan yang lain, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, yang mengakibatkan perpecahan dan juga dapat menimbulkan kekurang percayaan kepada Tuhan. Sebaliknya dalam nas ini dikatakan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang berlaku setia adalah orang selalu serupa perkataannya dengan tindakannya, serupa atau selaras, seirama perkataannya dengan tindakannya. Orang-orang seperti inilah yang berkenan kepada Tuhan, karena dia tidak berkata manis. Dia ketika bertemu dengan orang, dan tidak berkata buruk ketika jauh, atau tidak, katakanlah tidak bermuka dua. Ketika berhadapan dengan kita, dia sangat manis bicaranya. Lalu ketika tidak lagi berhadapan dengan kita, dengan segala mulut manisnya akan menjelek-jelekkan kita, mendiskreditkan kita kepada orang lain. Inilah yang disebut sering dengan bermuka dua dan sering memutarbalikkan fakta. Dalam era keterbukaan informasi dalam media sosial saat ini, sangatlah mudah mengatakan sesuatu tanpa pernah diklarifikasi. Karena amat sangat perlu mengklarifikasi kebenaran suatu informasi dan menyampaikannya di media sosial. Sebab di media sosial sekarang pun banyak berita-berita bohong, hoax. Banyak tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sikap seperti ini dapat menimbulkan kemarahan dan juga perpecahan yang merusak suatu tatanan persekutuan yang sudah sangat baik. Dalam nas ini kita diarahkan untuk selalu bijaksana
dalam menyampaikan suatu informasi. Sampaikanlah informasi apa adanya. Kalau ada informasi yang pertentangan, sampaikanlah kesejukan yang tidak menimbulkan interpretasi yang liar sehingga menimbulkan pertentangan dan perselisihan, sehingga kita tidak menjadi penyebar dusta kepada sekitar kita. Ada baiknya kita seperti yang dikatakan dalam bahasa orang Batak, joloni dila bibir asani didok akasi dohonon. Sebelum kita menyampaikan sesuatu, terlebih dahulu kita berpikir, menjilat bibir, supaya tidak menjadi batu sandungan atau membuat orang tersandung atas perkataan yang kita sampaikan, supaya tidak menjadi kekejian bagi Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hendaklah perkataan dan perbuatan selalu sama, selalu seirama, selalu mendukung satu dengan yang lain, supaya kita menjadi orang yang berlaku setia dan berkenan kepada Tuhan dan kemuliaan bagi namanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.